Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata wad-dilalata 'alal khair min afdalil qurbat wa rafa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila kafatil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini mutawasilaini ila yaumiddin. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Qala rabbi shrah li sadri liyassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ustadz, wabil khusus akhina fillah Bapak Ustadz Amiruddin SAG, sarjana alam goib, pas ini ngimami manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhina fillah DKM Masjid Al-Ikhwan, Bapak Dr. Andes Bapak Haji Edi Mahfudin, dikit sama saya. Kalau saya Mahfud, ini ada dinnya doang. Ini berarti ahli dalam menjaga agama ini Pak Ustadz ini. Mahfudin kan artinya menjaga din agama. Mahfudin berarti orang yang menjaga agama. Kalau saya Mahfud Al-Asngari, kebetulan bukan cucunya dari Mbah Hasyim Asngari, cuman kebetulan sama-sama Asngarinya beda belakangnya doang. DKM yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Jamaah zikir Asmaul Husna, jamaah zikir manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini Bapak Ibu semua, ini berat, jamaah ibu-ibu banyak ini, alhamdulillah Pak Haji, Pak DKM-nya alhamdulillah banyak. Ada makalah Sidqul Mahabbah fi Salasati Asya, tanda-tanda cinta yang benar itu ada 3 sesuatu. Satu diantaranya ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairi. Termasuk tanda-tanda cinta yang benar-benar cinta itu ada 3 sesuatu. Satu diantaranya ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairi, senang kepada firman-firman Allah, meninggalkan bukan firman Allah. Ibu-ibu senang baca Quran apa senang baca WA-an, Bu? Kalau kita senang sama Allah Ta'ala, berapa kali satu hari kita, berapa ayat yang kita baca? Ada berapa, Bu? Diam semua ini. Jangan-jangan ustadznya begitu ini. Ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairi, milih omongan kekasihnya. Ibu senang sama Allah? Senang nggak, Bu? Bapak-bapak senang sama Allah? Senang sama Allah
Kalau ibu senang sama suami ama senang sama Allah, gedean mana bu? Suami kalau tanggal muda, kalau tanggal tua udah mulai cemberut ya bu ya. Suaminya begitu, sama juga suaminya ini. Ini berarti kalau kita cintanya sama Allah Ta'ala, satu hari satu malam berapa kali kita membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada ayat al-matluwah, ayat yang dibaca, ada ayat mauzurah, ayat yang kita lihat. Ayat matluwah yang kita baca, contoh kayak firman-firman Allah yang dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau ayat mauzurah, ayat yang kita lihat, kita ngelihat di Masjid Al-Ikhwan ini termasuk kita melihat ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang kita ngelihat, tafakkur fil khalqi wala tafakkur fil khaliq. Kita pikir-pikir makhluk Allah itu lebih mudah daripada kita tafakkur kepada Allah Subhanahu. Bapak pernah ngelihat Allah Ta'ala, Bapak pernah ngelihat Rasul, pernah ngelihat sahabat, pernah ngelihat tabi'in? Belum pernah. Maka tuba liman yaroni, bahasa Nabi ini, tuba liman yaroni, summa tuba liman yaro man yaroni, wa summa tuba liman yaro man yaroni, sampai 7. Untung bagi orang yang pernah melihatku. Siapa yang melihat Rasul? Para sahabat. Dan untung orang yang melihat sahabat, siapa dia? Tabi'in. Dan untung orang yang pernah melihat tabi'in, siapa dia? Tabi'in. Dan untung orang yang pernah melihat tabi'in siapa? Ulama salaf, ulama kholaf, sekarang mutaakhirin. Wasummatuba liman lam yaroni wa amanabi. Bapak pernah ngeliat Rasulullah belum? Iman kepada Rasul. Bahasa Nabi, tuba liman lam yaroni wa amanabi. Untung bagi orang yang tidak pernah melihatku, bahasa Nabi, tapi iman kepada Nabi. Untung. Coba waktu zaman Rasulullah ada namanya Abu Lahab, ada namanya Abu Jahal. Abu Lahab ini besan Rasul, besan Nabi, punya anak, punya mantu sampai 2. Anak Nabi jadi mantunya Abu Lahab sampai 2. Saking tidak setujunya Abu Lahab, suruh cerai. Begitu cerai, diambil sama sahabat Utsman radhiyallahu an. Maka Utsman ini, sahabat Utsman, jadi mantu Nabi sampai 2 kali. Maka sahabat Utsman punya gelar Dzunurain. Sahabat Utsman punya gelar Dzunuraini karena punya istri dari anak Rasul dua-duanya. Ini tuba liman lam yaroni wa amana bi. Ini tadi kan pertama temanya sidqul mahabbah. Termasuk bapak-bapak senang sama Allah Ta'ala, senang sama Rasul. Termasuk tanda-tanda cinta sama Rasul, bapak mau baca sholawat. Punten bapak-bapak ya, ini tadi yang shollallahu ala Muhammad, itu namanya sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Siapa yang mau baca silahkan, saya kasih ijazah. Saya juga dapat ijazah dulu dari Habib Ja'far Al-Habsyi. Saya waktu kira-kira umur 20 tahun, saya mendapatkan ijazah sallallahu ala Muhammad dari Habib Ja'far Al-Habsyi, dari Habib Idrus Al-Habsyi. Saya mendapatkan itu. Umpama bapak-bapak yang hadir di sini atau ibu-ibu yang hadir di sini mau baca sholawat Jibril, silahkan. Berapa kali? Minimal 100 kali. Syukur-syukur sampai 1000 kali. Karena apa? Di sholawat Jibril diterangkan siapa orang yang biasa membaca sholawat Jibril sampai 1000 kali. Di situ keterangannya, Allah akan mudahkan urusannya, bukan hanya urusan dunia tapi sampai urusan akhirat pun dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa hajatnya? Bukan hajat dunia, tapi hajat akhirat juga Allah kabul. Lah hajat akhirat bagaimana? Kita kepengen surga enggak, Pak? Ibu kepengen surga, Bu? Benar. Surga kayak apa, Bu? Enak dah. Taman surga enak. Karena Pak, raudhah min riyadil jannah. Ibu pernah ke taman mini? Halo? Pernah. Taman mini sama taman surga gedean mana, Bu? Belum pernah lihat. Belum pernah lihat taman surganya, tapi sudah pernah ngelihat taman mini. Itu hanya taman mini yang mini itu, Bu. Itu mini. Itu aja masya Allah indahnya, apalagi taman surga. Satu, sidqul mahabbah, ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Yang kedua, ayyah taro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Orang yang tanda-tanda cinta kepada Nabi, kalau pas malam 11 Hijriah ikut datang sama Ustadz Amiruddin ini. Karena apa? Di situ ada Asmaul Husna, di situ ada sholawat Nabi. Berarti tadi ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairi. Yang kedua, ayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Duduk dengan kekasihnya. Karena al ulama warasatul ambiya. Nabi tidak mewariskan duit, Nabi tidak mewariskan dinar, Nabi tidak mewariskan dirham. Emang Ustadz Amir udah ulama, kalau makom ulama mah belum, tapi lumayan lah ya Pak ya. Punten Ustadz Amir ini. Masya Allah. Ayah tarok mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Senang duduk dengan kekasih Allah. Bapak-bapak senang duduk sama kekasih Allah, duduk sama janda, Pak? Sama janda ya, di warung. Di warung kopi. Enggak lah ya Pak ya. Insya Allah dan senang duduk di masjid. Insya Allah senang duduk di majlis zikir. Allahumma duduk begini, Pak. Ini nanti ketika di akhirat nanti, ini akan dikumpul almar'u yuhsaru ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia kasihi. Asbabul wurudnya ini hadis. Ini pernah ada beberapa sahabat, ada 3 sahabat. Jadi Rasulullah mengeluarkan hadis, itu namanya asbabul wurud. Kalau Allah menurunkan ayat asbabun nuzul, ya, asbabul wurudnya itu hadis. Itu sebab ada beberapa sahabat yang bodoh. Emang sahabat pintar semua? Enggak pintar semua. Ada 3 sahabat ngomong, ya Rasul, saya tiap hari puasa, bukan Senin Kemis, bukan, tiap hari. Saya tiap hari puasa Rasul. Satu lagi, Rasul, saya tiap malam tahajud Rasul. Yang satu lagi, Rasul, saya kalau malam tahajud, siang puasa, saya nggak punya istri Rasul. Gara-gara 3 orang inilah Rasulullah mengeluarkan hadis, ya. Jadi asbabul wurud. Kalau ini hadis ini biasanya dengan urusannya dengan an nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Ini asbabul wurudnya, ini hadis yang. Nah, tapi ketika orang duduk dengan Nabi, ya, orang senang sama Nabi, orang sering lihat Nabi, ini tanda cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tadi ngomong, Rasul, saya kalau malam tahajud Rasul, bahasa Nabi, kamu boleh sholat malam silahkan, tapi jangan terus menerus. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan, tapi bapak-bapak yang bosan. Sampai ada sahabat yang sholat, kalau sholat malam itu tambang dari sono sampai ke sono itu. Karena apa? Ketika sholat sudah saking payahnya, bangun pakai tampar itu sahabat, sampai kakinya pada bengkak itu sahabat. Begitu sholat tiap malam begitu ditegur sama Nabi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak memasakkan kehendak kepada hamba yang tidak mampu. Kita sholat tahajud, boleh sholat tahajud 2 rakaat alhamdulillah, 4 rakaat alhamdulillah, 6 rakaat alhamdulillah. Jadi jangan memaksakan tiap malam tahajud, jangan. Sekarang tahajud, besok enggak, besok tahajud lagi, nanti minggu depan tahajud. Alhamdulillah. Ini ada request masalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Pak DKM. Jadi saya punya kitabnya Al-Ghunyah. Al-Ghunyah itu karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya punya kitabnya, beberapa kitab yang menerangkan di situ ada Lataiful Minan, ya. Di situ Lataiful Minan itu begini bunyinya, yang artinya kalau orang sudah dianggap muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika dia masuk ke kuburan atau dia masih di alam dunia ini, ketika lagi nazak, kalau sudah dianggap muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir itu selalu mengelilingi orang itu ketika lagi nazak. Nazak tahu Pak? Tahu. Nazak itu mau keluarnya ruh, lagi sakaratul maut. Itu Tuan Syekh Abdul Qadir di situ, di kitab itu diterangkan di Lataiful Minan, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengelilingi orang itu dan ngomong sama malaikat, kamu mencabut ruhnya muridku, jangan sampai keras-keras. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita itu dianggap sebagai muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu di alam dunia. Ketika dia masuk alam barzakh, seandainya saya boleh, bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir, seandainya saya boleh menjawab pertanyaannya muridku di alam barzakh itu, muridku jangan repot-repot untuk menjawab pertanyaannya mungkar nakir dengan bahasa man rabbuka ila akhirih, akan aku jawab semua pertanyaan murid-muridku. Mudah-mudahan orang yang hadir di sini, khususnya orang yang tiap malam 11 ini ikut manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dianggap sebagai muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Seneng nggak Pak dianggap muridnya? Tuan Syekh Abdul Qadir ini kutub. Kutub itu banyak. Di antara ada namanya Qutbul Maqamat, ada Qutbul Irsyad, ada Qutbul Ulum, ada Qutbul Bahir, ada Qutbul Hal. Banyak. Kalau kutub melihat di kitab Jami'ul Usul fil Auliya, kebetulan lagi saya baca ini, Ustadz Ame juga ikut ngaji. Punten jelek-jelek begini ini baca kitab Jami'ul Usul fil Auliya. Itu kitabnya susah Pak. Ini Ustadz Amir ikut ngaji sama saya, murid saya ini Pak. Waduh sombongnya ini. Sombong banget ini Pak, punten ya, sombong. Jadi di situ kitab diterangkan sampai 99 kutub. Cuman kutub ini tiap zaman itu ada namanya kutbu fi zamanihi, kutub dalam zamannya. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qutbul Maqamat dan Qutbul Ghaus. Qutbul Maqamat dan Qutbul Ghaus cuman adanya satu, ya. Kalau wali jumlahnya berapa? Jumlahnya wali ada 124.000 wali, sama dengan nabi. Ada rajanya, bukan raja wali, tapi rajanya wali, namanya Qutbul Ghaus. Satu doang. Nah, jumlah semua wali semuanya seluruh dunia ada 124.000, seperti hitungannya beberapa nabi-nabi Allah. Paham? Jadi masalah Tuan Syekh Abdul Qadir insya Allah nanti berlanjut lagi. Jadi suaranya juga udah masya Allah ini. Ya punten Pak ya. Biar penasaran katanya ini. Insya Allah nanti diterangkan lagi. Sambung lagi boleh lah. Nanti kalau masih sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak ya. Ini juga udah mulai pengen udah pulang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir